prodi di SBMPTN 2022. Kira-kira kayak gimana caranya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. GP Media Channel. Yap, kemarin kita sudah selesai untuk masa pendaftaran SNMPTN dan sekarang kita masuk ke timeline yang lain nih, yaitu UTBK SBMPTN 2022. Dan teman-teman yang mau daftar UTBK nih ya, ini sedang masa-masanya kalian bikin akun LTMPT kan ya, sampai 17 Maret. Nah, nanti setelah 17 Maret baru kalian memasuki waktu untuk pendaftaran SBMPTN-nya. Ada apa aja di pendaftaran SBMPTN? Nah, ini poin yang bakal kita bahas di video kali ini nih, yaitu tentang pemilihan dan pengurutan prodi. Banyak yang nanya, Kak, kalau misalkan di SBMPTN atau UTBK itu kita milih prodinya nih kayak SNMPTN gak sih? Ada domisilinya nggak? Ada syarat untuk klaster PTN atau syarat keketatannya atau enggak? Nah, kali ini kita bahas satu-satu ya teman-teman. Mulai dari aturan untuk memilih prodi atau jurusan di SBMPTN. Nah, ini kalau teman-teman mau memilih jurusan, tentunya ini sesuai dengan minat kalian ya. Jadi ini nggak perlu kalian itu harus milih yang satu domisili atau PTN yang udah ada alumninya. Itu enggak ya teman-teman. Tapi ini pure berdasarkan minat kalian, passion kalian. Kalian pengennya masuk jurusan apa nih gitu ya. Nah, itu harus kalian pikirkan matang-matang karena nanti di SBMPTN itu semuanya bergantung sama skor kalian. Jadi misalkan kalian mau pilih jurusan yang banyak peminatnya yang favorit kayak kedokteran nih anak IPA atau manajemen anak IPS, terus kalian berarti bisa memperkirakan dong ya kan, skornya nih harusnya berapa sih. Biasanya kalau misalkan yang peminatnya banyak skornya juga tinggi ya, kayak kedokteran dan manajemen ini sekitar 700 ya skornya. Jadi teman-teman bisa mengukur lagi karena untuk kelolosan SBMPTN ini dilihat langsung dari skor kalian memenuhi atau enggak. Nah, terus yang kedua nih teman-teman, selain tadi untuk domisili dan juga alumni, di SBMPTN juga ini bebas banget kalian mau mengurutkan dari yang paling ketat atau yang paling longgar karena semuanya ini sangat ditentukan sama skor kalian gitu. Kalau misalkan kalian pengen memprioritaskan jurusan yang A nih gitu ya, yang emang dia tuh longgar gitu, terus kalian pengen pilih yang B satunya lagi itu yang lebih ketat, itu nggak apa-apa, kalian cukup prioritaskan aja mana yang kalian pengen masukin gitu jurusannya ya. Jadi ini nggak perlu kalian lihat keketatan. Nah, terus apakah yang dilihat? Yang dilihat itu sebenarnya lebih ke skor UTBK-nya sih ya. Misalkan pilihan yang satu nih, PTN-nya itu kalian mau ambil UI. Wah, UI kan skornya tinggi-tinggi ya. Terus mau ambil tadi kedokteran gitu ya. Kedokteran itu skornya kan sekitar 700 gitu ya, atau 800 gitu. Nah, itu boleh kalian jadikan pilihan satu karena skornya juga tinggi. Terus pilihan keduanya, kalian pilihlah jurusan yang kira-kira nih skor UTBK-nya itu di bawah skor dari kedokteran tadi. Misalnya dia butuhnya cuma 600 sudah bisa masuk, atau 500 sampai 600 kayak gitu ya teman-teman, atau 600 sampai 700. Nah, itu boleh di pilihan kedua. Jadi nanti kalau misalkan kalian pas tes ujiannya terus keluar skornya, ternyata skor kalian itu sekitar 650, berarti kan nggak nyampe dong di kedokteran tadi. Nah, kemungkinan besar kalian bisa nyampe di pilihan kedua yang skornya lebih rendah. Jadi gitu ya teman-teman ya, nggak harus dilihat dari keketatan, tapi dilihat dari skor minimalnya untuk UTBK-nya berapa. Nah, terus sekarang kita ngomongin tentang ujiannya. Kan kalau UTBK ini ada ujiannya kan pastinya ya. Nah, di ujian ini ada yang namanya kelompok ujian. Teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, ada Saintek, ada Sosum, ada campuran. Kira-kira ini bedanya apa ya? Nah, teman-teman, jadi kan kalau di SBMPTN kalian maksimal pilih 2 jurusan juga ya, sama kayak SNMPTN ya. Nah, kalau misalkan kalian pilih dua-duanya itu jurusan IPA ya, dua-duanya nih, misalkan yang satunya kalian mau ambil pertanian, terus yang keduanya kalian pilih peternakan. Itu kan dua-duanya IPA ya, jurusan Saintek ya. Jadi kalian ambil kelompok ujiannya itu kelompok Saintek. Jadi nanti kalian tesnya itu TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek gitu ya. Nah, kalau misalkan yang Sosum, itu ketika teman-teman pilih dua-duanya jurusannya dari rumpun Sosum atau IPS. Misalnya yang satunya tadi manajemen, yang keduanya kalian mau ambil psikologi yang IPS ya, yang anak IPS nih. Nah, itu berarti kalian ambilnya nanti ujiannya Sosum ya, tesnya itu berarti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Sosum.
Nah, kalau yang campuran gimana? Kalau yang campuran ini ketika teman-teman pilih satu jurusannya Saintek, satunya lagi Sosum. Jadi beda nih ya, Saintek sama Sosum nih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang satu pengen ambil misalkan farmasi, satunya lagi pengen ambil komunikasi. Nah, itu kan yang satu IPA ya farmasinya, yang komunikasinya IPS. Itu berarti kalian pilihnya nanti kelompok campuran. Kalau kelompok campuran tesnya juga lebih banyak karena kan campuran ya. Jadi nanti kalian tesnya TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek dan TKA Sosum. Tuh, jadi ada 4 ya. Jadi lebih banyak, lebih lama juga waktu ujiannya daripada yang Saintek sama Sosum gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk pemilihan jurusan, pengurutan jurusan dan juga kelompok ujian di UTBK SBMPTN, terutama untuk tahun 2022 ini sistemnya masih sama kayak tahun sebelum-sebelumnya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya informasi untuk seputar UTBK SBMPTN 2022. Semoga teman-teman nggak salah nanti untuk memilih prodinya dan nggak salah juga nanti misalkan kalian udah milih prodi, ternyata kelompok ujiannya tuh beda ya, terus kalian harus linjur dan lain sebagainya. Wah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus udah tahu dari sekarang itu jurusannya mau jurusan apa, di PTN apa, terus masuknya nanti kalian nih ke rumpun mana nih tesnya ya, kelompok ujiannya nih mau Saintek, Sosum atau campuran. So itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.